Setiap hari, jutaan paket terbang di atas kepala kita. Tapi, apa sih yang bikin semua itu aman? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas PM153. Ini semacam buku panduan super penting yang jadi dasar keamanan kargo udara di Indonesia. Coba bayangin deh, pas Anda lagi di bandara, lihat kargo dimasukin ke pesawat. Pasti kepikiran kan, itu isinya apa aja ya? Gimana cara mereka ngeceknya? Atau, kok bisa yakin itu semua aman? Nah, pertanyaan itu penting banget. Ternyata jawabannya itu bukan cuma soal mesin X-ray di bandara. Jauh lebih dari itu. Keamanan kargo modern itu dibangun di atas konsep yang namanya rantai pasok aman. Anggap aja ini kayak rantai kepercayaan yang super kuat, yang prosesnya udah dimulai bahkan sebelum paketnya sampai ke bandara. Dan tujuan utama dari semua ini itu jelas banget, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti yang tertulis di peraturannya, mencegah masuknya bom dan barang berbahaya ke pesawat. Sesimpel tapi sepenting itu. Oke, sekarang yuk kita ikuti perjalanan sebuah paket. Biar kebayang, kita mulai dari titik paling awal. Karena percayalah, perjalanan keamanannya nggak dimulai di bandara. Mata rantai pertama ini namanya known consignor atau pengirim pabrikan. Gampangnya, ini tuh kayak jalur VIP buat keamanan. Status spesial ini cuma dikasih ke produsen yang udah tersertifikasi, yang bisa ngamanin barangnya sendiri langsung dari pabrik. Jadi, dari awal banget, barang itu udah ada di dalam gelembung keamanan yang terpercaya. Tugas mereka itu berat loh. Mereka harus punya program keamanan yang disetujui pemerintah. Area produksi dan pengepakannya harus super aman. Nggak sembarang orang bisa masuk. Dan yang paling penting, mereka harus mastiin kargonya disegel rapat biar nggak bisa diutak-atik sampai nanti diserah terimakan. Oke, itu kan kalau pengirimnya pabrikan besar yang tersertifikasi. Terus gimana nasib ribuan bisnis lain yang mau kirim barang lewat udara, tapi nggak punya status itu? Nah, disinilah mata rantai kedua masuk, dan ini bisa dibilang adalah bagian yang paling sibuk dari sistem ini. Kenalin namanya Regulated Agent. Anggap aja mereka ini kayak gerbang tol keamanan. Mereka ini pihak ketiga, misalnya perusahaan freight forwarder yang sudah dapat sertifikat resmi, tugasnya menerima kargo dari berbagai pengirim dan melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh. Betul, mereka ini penjaga gerbangnya. Di gudang mereka yang super aman, semua kargo yang masuk wajib hukumnya diperiksa. Lewat X-ray, verifikasi dokumen, semuanya. Baru setelah lolos dari mereka, kargo itu dapat stempel aman untuk terbang. Nah, jadi kelihatan kan bedanya? Kalau known consignor itu ngamanin barangnya sendiri di pabrik, jadi keamanannya proaktif. Kalau regulated agent, mereka memeriksa barang dari pengirim lain, jadi sifatnya lebih reaktif, kayak pos pemeriksaan. Dua-duanya ini super penting buat nutup semua celah keamanan. Ngomong-ngomong soal pemeriksaan keamanan, sebenarnya apa aja sih yang dilakuin? Yuk kita intip sedikit prosesnya. Jadi, pas barang lewat mesin X-ray, operator itu nggak cuma lihat-lihat doang. Ada 3 langkah wajib. Pertama, analisis gambar. Kedua, mereka harus mutusin, ini barang aman, mencurigakan, atau berbahaya. Nah, yang ketiga ini adalah aksinya. Kalau mencurigakan, harus diperiksa langsung pakai tangan. Kalau berbahaya, wah itu alarm langsung bunyi dan pihak berwajib turun tangan. Kerennya lagi, keamanan itu dijaga terus bahkan saat di perjalanan menuju bandara. Caranya gimana? Pakai sistem kode warna yang simple tapi efektif banget. Kalau lihat segel di truknya warna biru muda, itu artinya kargo dari non-consignor. Kalau warnanya oranye, berarti dari regulated agent. Jadi gampang banget buat diverifikasi. Oke, setelah paket kita lolos dari salah satu dari 2 jalur aman tadi, akhirnya dia sampai juga di pemberhentian terakhir sebelum terbang, bandara. Di sini, maskapai punya peran yang beda. Mereka bukan memeriksa ulang isi kargonya. Tugas mereka lebih ke verifikasi. Cek segel truk, masih utuh nggak? Dokumen-dokumennya lengkap? Dan yang terpenting, apa benar kargo ini datang dari pihak yang udah bersertifikat? Jadi mereka ngecek rantainya, bukan isinya. Dan inilah aha momennya. Manfaat terbesar dari semua sistem ini, efisiensi. Karena kargonya udah dijamin aman dari awal, dia bisa langsung masuk ke pesawat. Nggak perlu lagi antri panjang buat pemeriksaan keamanan di bandara. Sistem ini benar-benar dibangun di atas kepercayaan dan itu menghemat banyak banget waktu dan tenaga. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya kan, kalau perusahaan saya mau jadi bagian dari sistem ini, gimana caranya? Well, persiapannya harus matang karena syaratnya emang ketat banget. Satu hal yang perlu digarisbawahi,
Ini bukan cuma daftar usaha biasa ya. Sertifikatnya itu langsung dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Ini nunjukin kalau standarnya tinggi banget dan prosesnya sangat serius. Dan ini bukan main-main, ini komitmen jangka panjang. Sekali dapat sertifikat, statusnya berlaku untuk 5 tahun. Tentu saja, selama 5 tahun itu bakal ada audit rutin untuk memastikan standarnya tetap terjaga. Sekarang kita bicara soal angka. Siap-siap ya. Salah satu syarat utamanya adalah modal disetor minimal 25 miliar rupiah. Wow, angka ini jadi semacam filter untuk memastikan cuma perusahaan yang benar-benar stabil dan serius yang bisa jadi bagian dari rantai pasok aman ini. Selain uang, ada juga syarat teknis yang nggak kalah berat. Perusahaan wajib punya staf dengan lisensi keamanan penerbangan atau AVSEC, minimal punya 2 mesin X-ray kargo, harus ada detektor bahan peledak, sistem CCTV yang mumpuni, dan fasilitas yang aman seluas paling nggak 500 meter persegi. Lengkap banget kan? Jadi, kalau kita lihat lagi, PM153 ini bukan sekedar kumpulan aturan. Ini adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang jadi pelumas yang bikin kargo udara di seluruh dunia bisa bergerak cepat, efisien, dan yang paling penting, aman. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, terutama yang berkecimpung di industri ini, apakah bisnis Anda siap untuk jadi mata rantai yang terpercaya dalam sistem global ini?